إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan taufik dan kebaikannya kepada kita untuk kembali kita bertemu pada malam hari ini dalam rangka tujuan yang mulia, yaitu melanjutkan apa yang pernah kita bahas dari kitab yang sangat agung, kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yang menjelaskan tentang obat yang sangat penting, bagaimana istishfa bil Quran, mengambil penyembuhan dari Al-Quran, bagaimana mengobati penyakit hati, bagaimana mengobati hal-hal yang menghalangi kesempurnaan kita. Maka ini tentu saja kitab Ad-Da'u wa Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim ini sangat pantas untuk kita berusaha mengkajinya dengan sebaik-baiknya, dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa diberikan kemudahan dalam memahaminya dengan pemahaman yang benar. Rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian serta Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, pada pembukaan atau keterangan yang telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu di awal kitab ini, sesuai dengan permulaan dari kitab ini yang berisi pertanyaan kepada Imam Ibnu Qayyim tentang bagaimanakah mengobati penyakit hati, bagaimanakah mengambil manfaat pengobatan daripada Al-Quran, yang sudah kita sepakati bersama Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk. Al-Quran adalah hablullahil matin, tali Allah yang paling kokoh, yang paling kuat, yang akan menghubungkan seorang hamba dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang demikian mulia, yang Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan satu penyembuh pun di dunia ini yang lebih besar manfaatnya dan lebih kuat pengaruhnya dalam menyembuhkan segala macam penyakit dan menghilangkan segala macam kesusahan yang dirasakan oleh manusia. Cuman kita perlu mengetahui bagaimana cara untuk mengambil pengobatan tersebut, bagaimana cara untuk menjadikan pengaruh Al-Quran itu semakin besar dalam diri kita, sehingga Al-Quran yang sering kita baca tidak cuma sekedar kita ucapkan di lisan, tetapi benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat yang masuk ke dalam hati kita, yang kemudian merubah hati kita menjadi lebih baik, merubah keimanan kita menjadi sempurna, yang dengan itu kita akan merasakan kebahagiaan hidup yang hakiki dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mensifati Al-Quran dan memuji orang-orang yang memahaminya dengan baik dalam firman-Nya, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma. Akan tetapi Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang nyata yang terdapat di dalam dadanya orang-orang yang berilmu. Nah, oleh karena itu, siapa di antara kita yang masih merasa atau masih menginginkan imannya benar? Siapa di antara kita yang masih menginginkan hatinya menjadi suci dari segala macam noda yang menghalangi hubungannya dengan Allah? Siapa di antara kita yang masih punya keinginan untuk memperbaiki diri dan menghilangkan penghalang-penghalang yang menghalangi dirinya untuk mencapai kesempurnaan takwa kepada Allah, yang mana penghalang utama dalam diri manusia adalah nafsu? Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ajma'al arifun ala ikhtilafi turukihim
wa tabayuni sulukihim ala anna an-nafsa hiya al-qati'atu bainal 'abdi wa bainal wusuli ila ar-rabb. Semua orang yang mengenal agama, kata beliau, sepakat mengatakan, jadi semua berkonsensus, semua sependapat mengatakan bahwa jiwa manusia, nafsu manusia adalah penghalang utama yang akan menghalangi seorang hamba untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berharap bisa mencapai takwa kalau tidak punya kemauan berjuang menundukkan hawa nafsu. Jangan bermimpi untuk mencapai kesempurnaan iman kalau kita tidak mau mengobati hati kita dari kotoran-kotoran tarikan hawa nafsu dengan petunjuk dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu, untuk menilai atau mengukur sejauh mana keimanan kita, marilah kita coba melihat diri kita waktu membaca Al-Quran. Pengaruh apa yang kita dapatkan? Tambahan iman apa yang kita rasakan setelah selesai kita membacanya? Apakah berlalu begitu saja? Atau ada yang membekas dalam diri kita? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hanya orang-orang munafik yang tidak bisa mengambil kebaikan dari Al-Quran dalam firman-Nya, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Seandainya Allah mengetahui ada kebaikan dalam diri mereka, dalam diri orang-orang munafik itu, maka Allah akan mudahkan mereka untuk mendengar dan menerima Al-Quran. Jadi ini sesuatu yang kita khawatirkan dalam diri kita. Kenapa Al-Quran sudah sering saya baca, tapi akhlak saya tidak berubah? Kenapa Al-Quran yang merupakan sebaik-baik petunjuk yang bisa saya baca setiap hari, tapi saya tidak menjadi orang yang baik? Hati saya tidak berubah. Ketika beribadah kepada Allah saya tidak khusyuk. Ketika mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala saya tidak takut. Perbuatan-perbuatan maksiat juga tidak menjadikan diri saya takut untuk melakukannya. Ketahuilah ayyuhal ikhwatu fillah, fungsi yang utama daripada Al-Quran adalah membersihkan inti tempatnya takwa dalam diri manusia, yaitu hati. Karena takwa itu, kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa terletak di sini, di dalam hati. Takwa terletak di sini. Artinya apa? Kalau amalan anggota badan, semua orang bisa menampakkan seolah-olah dia baik. Tapi hati manusia tidak demikian keadaannya. Maka kita membutuhkan petunjuk dari Allah melalui ayat-ayat Al-Quran agar bisa merubah hati kita menjadi lebih baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid, wa'lam annal abda innama yaqta'u manazila sayri ilallahi biqalbihi wa himmatihi la bibadanihi. Ketahuilah, sesungguhnya seorang hamba hanyalah bisa menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju ridha Allah dengan hatinya, dengan tekadnya yang kuat untuk mendapatkan kebaikan, bukan cuma semata-mata dengan anggota badannya. Jadi takwa yang sebenarnya adalah yang terpancar dari dalam hati. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat lain dalam surat Al-Hajj, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, maka barang siapa yang memiliki pengagungan terhadap perintah dan larangan Allah, syiar-syiar Allah, maka itu timbulnya dari takwa yang terdapat dalam hati. Jadi orang yang ingin menilai dia punya takwa atau tidak, caranya gampang. Bagaimana dia ketika berhadapan dengan perintah dan larangan Allah? Apakah dia mengagungkannya? Atau misalnya dia cuma kerjakan perintah Allah ketika di hadapan orang lain? Ketika dia sendiri maka dia akan melanggar. Berarti dia tidak punya pengagungan terhadap syariat Allah, perintah dan larangannya. Berarti dia cuma mengagungkan dirinya sendiri supaya dipuji oleh orang lain. Ini berarti orang yang tidak memiliki takwa. Nah, dari sini kita bisa menilai untuk dengan itu kita merasakan bahwa kita ini butuh untuk diperbaiki. Nah, penjelasan inti daripada kitab Ad-Da'u wa Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim adalah untuk membahas masalah ini. Bagaimana memfungsikan Al-Quran sebagai obat penyakit hati yang
benar-benar kita butuhkan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tidak bisa panjang lebar karena harus kita baca beberapa kalimat dari buku ini agar bisa kita teruskan pembahasan kita. Kemarin sampai keterangan mengenai masalah kejahilan, kebodohan itu adalah penyakit dan obatnya adalah bertanya. Bahkan kemarin kalau nggak salah sampai kita membaca sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim tentang pengobatan penyakit dengan surat Al-Fatihah. Insya Allah ini sudah selesai. Coba dilihat bagi yang punya kitab, kurang lebih sekitar halaman keempat dari awal. Kalau di kitab yang warna merah halaman 14 ya. Jadi setelah Ibnu Qayyim menjelaskan tentang pengaruhnya surat Al-Fatihah dan semua Al-Quran adalah obat. Semua Al-Quran adalah obat. Setelah beliau menjelaskan hadis yang di situ sahabat yang mengobati seseorang yang disengat binatang berbisa dengan surat Al-Fatihah, yang ini menunjukkan kepada kita agungnya penyembuh dan pengobatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Ibnu Qayyim menjelaskan pengalaman pribadi beliau pernah tinggal di Mekah dalam waktu yang lama. Ketika beliau merasakan berbagai macam penyakit yang tidak mendapatkan seorang tabib yang mengobati, maka beliau mengobati dengan membaca surat Al-Fatihah. Maka beliau melihat satu penyembuhan yang sangat mengagumkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini. Bahkan beliau kemudian mengajarkan kepada orang lain yang juga dipraktekannya, maka memberikan kesembuhan yang luar biasa. Saya pernah mendengar salah seorang ulama di Madinah pernah bercerita bahwa satu saat ada seorang wanita muslimah dari luar Arab Saudi. Dia datang dengan penuh keyakinan akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia membawa penyakit yang sangat parah dalam dirinya, kalau nggak salah tumor ganas atau apa begitu ya. Ketika dia sudah berkeliling ke sana kemari, tidak ada seorang dokter pun yang sanggup mengobati penyakitnya. Maka dia kemudian ingat dengan keimanannya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu melakukan segala sesuatu. Akhirnya dia mengatakan kepada suaminya bahwa dia ingin mendekatkan kepada Allah secara khusus di kota Mekah. Dia ingin datang ke sana, yang namanya dia juga orang yang berada, suaminya sudah menyewakan hotel yang baik, tapi kemudian dia memilih tinggal di masjid. Jadi cuma suaminya yang tinggal di hotel, dia tinggalnya di masjid. Kurang lebih sekitar sepekan dia tinggal di Mekah. Dia tidur di situ dan dia banyak meminum air zam-zam dalam kesehariannya. Sambil dia terus setiap hari mengambil air zam-zam, dia berdoa kepada Allah. Karena kita tahu air zam-zam itu keutamaannya, kata Nabi SAW, ma'u zam-zam lima syuriba lahu, hadis sahih. Air zam-zam itu adalah sesuai dengan untuk apa dia diminum. Akhirnya setiap hari dia ambil air zam-zam, diusapkan ke tempat penyakitnya. Setiap saat dia berusaha lakukan itu, maka setelah seminggu kemudian dia sembuh tanpa ada bekas sedikit pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh dari orang-orang yang diberi taufik untuk mendapatkan penyembuhan dari petunjuk Allah. Cuman ada syarat yang harus kita penuhi. Sebagaimana obat di dunia, kalau kita ingin mengambil manfaat darinya, kita kan harus tahu resepnya, tahu dosisnya, kemudian tahu kecocokan obat mana yang pas untuk diri kita, kan begitu. Bisa jadi untuk orang lain sembuh, belum tentu sembuh untuk kita. Maka perlu kita bertanya kepada ahli yang meresepkan atau membuat obat tersebut agar bisa memberi manfaat yang maksimal. Nah, Ibnu Qayyim terangkan di sini. Beliau mengatakan, walakin hahuna amrun yang bagi at-tafattunu laha. Tapi di sini kata beliau, dalam pembahasan ini ada satu masalah yang mesti dipahami dengan baik.
Jadi dalam upaya mengobati penyakit dengan Al-Quran ini ada perkara yang penting yang kadang dilalaikan oleh manusia. Yaitu apa kata beliau? Wa huwa annal azkara wal ayati wal adiyata allati yustashfa biha wa yurqa biha hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyatun walakin tastad'i qabul al-mahal wa quwwata himmatil fa'il wa ta'thirihi. Ada hal yang perlu dipahami, ada hal yang perlu diperhatikan dalam masalah ini, yaitu apa? Zikir-zikir yang disyariatkan dalam agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang demikian besar manfaatnya. Doa-doa tersebut pernah diucapkan oleh Nabi SAW yang berarti ini merupakan doa pilihan. Karena Nabi SAW ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak berbicara dari hawa nafsunya, wahyu dari Allah yang beliau ucapkan. Berarti ini adalah pilihan dari Allah. Nah, kenapa kita banyak mengucapkan doa tersebut tapi tidak memberi manfaat? Ada masalah apa? Nah, beliau jelaskan zikir-zikir tersebut, ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang kita gunakan untuk yustashfa biha, meminta penyembuhan dengannya, dan digunakan untuk meruqyah, membacakan kepada orang yang sakit. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ini termasuk yang disyariatkan dalam agama untuk mengobati bagi manusia penyakit lahir maupun batin. Penyakit lahir maupun batin. Cuma kebanyakan manusia saat ini hanya membatasi Al-Quran sebagai obat untuk orang kesurupan saja. Sampai dibuat perkara yang berlebih-lebihan dalam masalah ini. Ini tidak benar.